Bayangkan ini, Pentagon mengeluarkan perintah darurat untuk meningkatkan produksi rudal secara masif. Tapi, pabrik-pabrik di Texas, Arizona, dan Virginia terdiam. Bukan karena serangan cyber, bukan karena sabotase, tapi karena satu alasan sederhana. Kotak bahan baku tidak datang, pabrik tidak bisa produksi. Amerika Serikat mungkin punya anggaran militer terbesar di dunia, tapi mereka sedang tersandera oleh darah, mesin perang modern yang hanya dimiliki satu negara, yaitu Tiongkok. Rare earth elements atau logam tanah jarang. Ini bukan sekadar mineral. Ini adalah kunci yang menghidupkan radar, rudal, satelit, hingga sistem kendali F-35. Mari kita bicara data. Jangan tertipu oleh narasi bahwa Amerika Serikat mandiri. Menurut data Govini, 80.000 komponen dalam 1.900 sistem senjata AS mengandung mineral kritis Tiongkok. Mari kita bedah per matra. Angkatan Laut, 91,6% dari sistem mereka terkontaminasi ketergantungan ini. Angkatan Udara, 85%. Angkatan Darat, 70%. Kenapa angkanya mengerikan? Karena setiap F-35 butuh 400 kg logam tanah jarang. Kapal selam kelas Virginia butuh lebih dari 4 ton. Tanpa magnet permanen dari logam ini, radar tidak akan bisa melacak target, dan motor servo pada rudal presisi kalian hanyalah rongsokan besi. Inilah kiamat yang sebenarnya. Tiongkok menguasai 90% rantai pemurnian dunia. Bahkan, jika Amerika Serikat menambang bijihnya di California, mereka tidak punya cukup pabrik pemurnian untuk mengubahnya jadi magnet siap pakai. Tiongkok tidak butuh perang terbuka. Mereka hanya perlu mematikan keran ekspor ini, dan seluruh lini produksi pertahanan Amerika akan berhenti berdetak dalam hitungan bulan. Pertanyaan besar bagi kita semua. Bagaimana mungkin Pentagon yang begitu terobsesi dengan keamanan membiarkan diri mereka terjebak di tangan Tiongkok? Ini bukan kecerobohan. Ini adalah pilihan ekonomi. Kita mundur sejenak. Sejak tahun 90-an, Amerika Serikat sengaja melakukan outsourcing pemurnian logam tanah jarang ke Tiongkok. Mengapa? Karena biaya lingkungan dan regulasi di Amerika sangat mahal. Tiongkok menerima sampah polusi itu, sementara Amerika menikmati komponen murah. Ini adalah deal yang dianggap menguntungkan selama puluhan tahun. Kita menyebutnya globalisasi. Bagi Washington, saat itu, Tiongkok hanyalah pabrik dunia, bukan rival strategis. Namun, apakah AS sebodoh itu sampai tidak punya plan B? Tentu saja tidak. AS tahu mereka sedang memegang bom waktu. Strategi cadangan mereka sebenarnya sudah berjalan, namun lambat. Pertama, ada Mountain Pass di California. Ini adalah salah satu tambang rare earth terbesar di dunia. AS sudah mulai mengaktifkan kembali rantai pasok dari sana. Namun, dan ini poin krusialnya, AS punya masalah di tahap tengah, pemurnian. Menambang itu mudah. Memisahkan unsur-unsur kimia logam tanah jarang adalah proses yang beracun, kompleks, dan sangat teknis. Tiongkok punya keunggulan dekade dalam teknologi ini. Jadi, ketika AS berani menekan Tiongkok di Taiwan atau Laut Tiongkok Selatan, mereka sebenarnya sedang melakukan perjudian stok. Pentagon selama ini menimbun cadangan material strategis. Mereka tidak takut perang besok, mereka takut perang berkepanjangan. Inilah kenapa aliansi dengan Filipina, Jepang, dan Australia menjadi sangat vital. Bukan hanya untuk menaruh rudal, tapi untuk mengamankan jalur pasokan mineral alternatif. AS sadar, jika Tiongkok menutup keran, mereka butuh jembatan lain untuk memurnikan material tersebut di luar daratan Tiongkok. Jadi, perang dagang ini sebenarnya adalah balapan. Siapa yang lebih dulu mencapai kemandirian rantai pasok sebelum konflik kinetik, perang fisik, benar-benar pecah? Tiongkok tidak hanya menahan logam, mereka menahan waktu bagi Amerika untuk bersiap. Inilah perang yang sebenarnya. Perang di balik angka neraca perdagangan.
Januari 2027 adalah titik balik. Pentagon memberlakukan larangan total penggunaan magnet Tiongkok. Tapi ini bukan solusi, ini adalah kepanikan legal. Membangun ekosistem pemurnian dari nol butuh waktu 5 hingga 10 tahun. Sementara musuh, mereka sudah menaruh kaki di pintu. Apakah ini akhir bagi dominasi militer AS? Tiongkok sedang memainkan catur jangka panjang. Mereka tahu, memenangkan perang modern bukan dengan menghancurkan musuh di medan tempur, tapi dengan membuat musuh tidak mampu memproduksi senjata untuk berperang. Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dari hard power di laut lepas menuju supply chain power di balik layar. Seringkali kita melihat kejatuhan sebuah imperium hanya dari sudut pandang militer. Tapi, mari kita lihat dari kacamata antropologi. Sebuah peradaban biasanya mulai runtuh bukan karena musuh di depan pintu, melainkan karena mereka lupa cara bekerja demi memegang kekuasaan. Amerika Serikat terjebak dalam jebakan financialization. Selama 3 dekade, Amerika Serikat lebih memilih menjadi arsitek uang melalui sektor jasa, perbankan, dan teknologi lunak, sebuah gaya hidup yang hedonis dan berorientasi pada keuntungan instan. Mereka mengira bisa terus menjadi penguasa global hanya dengan mencetak dolar dan memindahkan beban produksi ke negara lain yang dianggap pekerja keras. Inilah bumerang yang sebenarnya. Saat Amerika Serikat memutuskan untuk memanjakan diri dalam ekonomi jasa, mereka secara tidak sadar sedang menyerahkan kunci kedaulatan mereka kepada produsen. Anda tidak bisa menjaga supremasi militer jika Anda tidak lagi tahu bagaimana cara menempa besi, memurnikan logam, atau membangun mesin dari nol. Anda hanya akan menjadi pengelola uang yang tidak memiliki alat untuk menegakkan perintah. Tiongkok, mereka adalah antitesis dari dekadensi ini. Mereka membiarkan rakyatnya bekerja di pabrik-pabrik yang berisik dan kotor, memurnikan tanah jarang, dan menguasai lantai produksi. Sementara Amerika Serikat sibuk dengan angka-angka di bursa saham, Tiongkok sedang mengumpulkan atom dan mineral untuk membangun kenyataan fisik yang baru. Jadi, pertanyaan kiamat bagi Amerika bukan lagi apakah mereka punya cukup rudal, melainkan apakah mereka masih punya kemauan untuk kembali ke pabrik dan melepaskan kenyamanan sektor jasa yang membius ini. Pertanyaannya untuk kalian, apakah Amerika bisa membangun kembali kemandirian mereka sebelum Tiongkok memutuskan untuk menutup total akses ini? Atau apakah era chip Amerika ini memang sudah mendekati kiamatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.